Oke, mungkin saya lanjutkan ke materi ya. Sebentar saya share screen dulu yang lain. Mmm, bentar. Oke, ini saya lanjutkan ke materi, ini ya, apa namanya, minggu ke-4 ya. Kita masih punya hutang 1 kali pertemuan gitu ya, yang akan kita isi nanti di minggu depan gitu ya. Jadi mungkin saya akan melanjutkan dulu, kita akan belajar hari ini terkait, model-model dari pertukaran informasi kesehatan tuh ada apa aja, kayak gitu ya. Jadi, prinsipnya sebentar. Oke, nah di sini, outline-nya kita akan belajar tentang overview, sekilas infrastruktur gitu ya, teknologi dari si, pertukaran informasi kesehatan itu seperti apa, nanti ada beberapa model yang bisa diterapkan gitu ya, ada yang pertama ada centralized, ada federated, ada hybrid, kemudian juga yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan pertukaran informasi, itu adanya keamanan dan tata kelola yang sesuai dengan regulasi. Nah, ini secara, singkat gitu ya, dari sisi arsitektur implementasi, dari pertukaran informasi kesehatan, gitu ya. Jadi, di sini ada beberapa lapisan, ada 6 lapisan gitu ya. Yang pertama ada lapisan akses pengguna, sini atau yang disebut dengan akses channel, gitu ya. Nah, lapisan ini adalah dia merupakan suatu pintu masuknya gitu ya, di mana, kita bisa mengakses sistem. Nah, termasuk dia siapa sih yang bisa mengakses sistem itu? Ada dokter, mungkin ada tenaga kesehatan, ada hospital clinician, ada pasien, bahkan juga, ini ya, komunikasi antar satu sistem dengan sistem yang lain ataupun melalui SMS, bahkan email, itu juga termasuk pada lapisan dari akses pengguna. Jadi gimana sih caranya kita bisa masuk ke dalam sistem dan saling bertukar informasi? Nah, kemudian lapisan berikutnya itu ada yang disebut dengan itu ada layer akses atau access layer gitu ya, di mana dia fungsinya itu adalah sebagai gatekeeper-nya, yang menjaga gawangnya ibaratnya kayak gitu ya. Memastikan bahwa hanya orang-orang yang memang memiliki kepentingan dan hak akses terhadap sistem yang bisa mengakses informasi kesehatan. Jadi dia memastikan siapa yang, bener nggak nih orangnya, kalau enggak berarti kan tidak boleh, kalau dia bukan penggunanya maka dia tidak bisa masuk dan melakukan mengakses datanya, seperti itu. Nah kemudian di sini ada juga yang disebut dengan, business layer gitu ya, business layer atau, kayak ibaratnya itu kayak jalan rayanya gitu ya, kayak jalur komunikasinya di dalam business layer ini, yang bisa memungkinkan satu informasi itu bisa bergerak dari satu sistem ke sistemnya yang lain. Gitu ya. Jadi, sorry, yang sini yang komunikasi yang layar ini harusnya komunikasi, sorry ada yang terlewat ya, yang bagian ini dia jalur komunikasi jalan rayanya untuk dia bisa berkomunikasi. Dan artinya datanya ini mengalir dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Kemudian di sini ada business layer ini adalah dia otaknya gitu ya, otaknya dari sistem yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, yang dia gunanya adalah untuk memastikan dan mengelola keamanan dari sistem, kemudian juga dari privasinya, bagaimana cara alur kerja dari sistemnya, dan bagaimana, layanan yang lain. Misalnya, menyimpan datanya agar bisa diakses oleh sistem yang lain walaupun dia tidak berada di dalam storage yang dia miliki. Atau, berarti kita harus menghubungkan dengan vocabulary terminologi yang sudah disepakati untuk digunakan. Atau kita berarti ada hubungannya gitu ya, menyediakan, bisnis, atau service berupa misalnya menyediakan enterprise master patient index, artinya menyimpan keseluruhan data pasien, baik itu dari rumah sakit itu sendiri ataupun dari tempatnya yang lain.
Jadi layer bisnis ini adalah otaknya gitu ya. Dia benar-benar otaknya yang menyediakan service, layanan yang bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk melakukan pertukaran data. Kemudian di sini ada yang disebut dengan data layer atau lapisan data yang dia adalah intinya sekumpulan dari database gitu ya, database yang digunakan untuk menyimpan informasi kesehatan yang bertukar di antara sistem yang lain dengan sistem yang satunya kayak gitu. Atau kita bisa analogikan sebagai perpustakaan digital. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan lapisan integrasi. Lapisan integrasi ini tuh dia gunanya untuk menerjemahkan. Jadi, dia mengintegrasikan dari sistem-sistemnya yang lain, nih datanya udah dapat nih. Kemudian misalnya dia dari beda sistem. Gimana caranya data-data yang dari sistem yang berbeda itu bisa digabungkan atau bisa diintegrasikan. Nah, itu melalui lapisan integration layer. Jadi dia melakukan penerjemahan yang membantu berbagai sistem kesehatan itu dia memiliki dalam satu vocabulary atau satu bahasa yang sama gitu ya, bagaimana cara struktur mengirimkan pesannya, datanya itu disimpan dalam bentuk apa, JSON kah, XML kah, vocabulary-nya itu apa aja yang di-share, gimana cara nge-share-nya, kemudian juga misalnya ada protokol atau adaptor apa yang perlu kita siapkan. Misalnya dengan menggunakan protokol TCP/IP dengan HTTPS, misalnya contohnya kayak gitu. Kemudian ada OAuth dan sebagainya. Jadi intinya dia adalah gimana caranya untuk bisa mengintegrasikan itu semua, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu akan diakhiri dengan lapisan tentu saja penerimanya. Jadi siapa yang menerima data ya yang meminta di awal, gitu. Yang meminta di awal ya balik lagi akan ada sama orangnya ya, baik itu dokter, organisasi, atau sistem yang lain gitu ya. Farmasi, mungkin ada dari dari lab gitu ya atau dari radiologi dan sebagainya. Jadi balik lagi, dia akan dikirimkan, ditransaksikan datanya, dia akan disimpan, diolah, dialirkan melalui beberapa lapisan ini, gitu ya. Arsitektur lapisan dari jaringan komputernya dan juga back end ataupun front end-nya nanti akan diterima oleh si penerimanya. Jadi ini adalah arsitektur atau pandangan arsitektur dari implementasi pertukaran informasi kesehatan. Nah, di sini yang saya diberikan kotaknya adalah beberapa bagian penting gitu ya, beberapa bagian penting. Misalnya yang penting itu ada nanti mungkin teman-teman akan melihat adanya RLS, Record Locator dalam penerapan implementasi model dari pertukaran informasi. Kemudian di sini perlu ada security services, kemudian juga harus ada transparansinya, auditnya, loggingnya, error handlingnya. Ini perlu perlu pentingnya ada ini gitu ya, sangat penting untuk dilakukan pengadaan ini. Kemudian ada vocabulary-nya, tentu saja ini adalah merupakan standar dari interoperabilitas yang kita pakai dalam hal ini adalah FHIR. Kemudian di sini adalah data aggregation ya kan, karena tadi dia adalah mengintegrasikan, ini harusnya agak ke atas gitu ya. Dari sini tuh dia merupakan agregasi datanya untuk bisa dikirimkan dan diterima oleh sistem informasi kesehatan. Seperti itu beberapa bagian penting yang saya highlight. Nah, sekarang struktur dari technical structure dari health information exchange itu apa aja sih gitu ya. Jadi dia dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Pertama ada sumber datanya, bisa jadi EHR dari lab informasi atau dari hasil radiologi, hasil dari patologi klinis dan sebagainya gitu yang berasal dari sistem informasi kesehatan. Kemudian ini juga bisa juga gitu ya, ini adalah data primernya atau data utamanya, tapi bisa juga kalian itu mendapatkan data dari data agregasi dan normalisasi berdasarkan beberapa sumber data yang lain gitu ya, yang sudah dinormalisasi dan distandarisasi formatnya agar bisa dipertukarkan. Kemudian ini source of data yang berikutnya di dalam pertukaran informasi kesehatan itu harus ada
Master Patient Index, karena balik lagi, pertukaran informasi kesehatan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Sehingga di sini adanya Master Patient Index itu pasti wajib. Kalau teman-teman lihat di Satu Sehat, itu pasti ada yang namanya Master Patient Index. Nanti silakan untuk baca di sana, isinya apa, nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, uniquely identify artinya adalah dia itu merupakan identifikasi unik gitu ya, yang dia bisa mengidentifikasi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Kemudian interoperabilitas, standar interoperabilitas. Bagaimana sih caranya sistem informasi kesehatan itu bisa berkomunikasi dan mengirimkan datanya satu sama lain. Itu adalah source of datanya gitu ya. Jadi ini klaster yang pertama. Klaster yang kedua yang warna biru ini adalah lebih ke arah technical infrastructure-nya, lebih ke arah infrastruktur gitu ya. Pertama, kita perlu platform untuk bertukar informasi. Yang kita pakai platformnya adalah dengan menggunakan API melalui FHIR-JSON gitu ya, atau FHIR XML dari punyanya HL7. Kemudian ada juga kita perlu adanya infrastruktur keamanan, karena balik lagi, data kesehatan itu adalah data yang sifatnya rahasia. Kalau teman-teman kembali merecall yang mungkin ada di Permenkes terkait rekam medis ataupun sistem informasi kesehatan. Di situ dinyatakan bahwa data kesehatan atau data pribadi itu adalah merupakan data yang sifatnya rahasia, yang artinya ketika data itu bertukar satu sama lain, dia harusnya aman gitu ya. Keamanannya dapat dijamin dengan misalnya ada security measurement-nya seperti apa, enkripsinya seperti apa, autentifikasinya seperti apa, auditnya seperti apa. Seperti itu harus dideskripsikan dan disepakati. Kemudian yang kedua itu adalah layanan directory. Ya, artinya di sini untuk bisa menemukan di mana sih gitu ya, di mana sih gimana sih caranya kita bisa mengetahui informasi dari satu pasien di sistem yang berbeda di antara jaringan ataupun bisa jadi jaringan yang berbeda seperti itu ya. Sebentar. Oke, nah saya lanjutkan ya. Kemudian tadi kalau service directory itu ya untuk menemukan informasinya di mana, siapa yang bisa mengakses di dalam jaringan. Kemudian ada provider dari pertukaran informasi kesehatan. Intinya providernya apa, siapa, ya bisa jadi HL7. Atau misalnya siapa yang provider kita adalah Satu Sehat ya, jadi Kementerian Kesehatan, misalnya kayak gitu. Dengan dibantuan dari teknologi jaringannya dari mana dan sebagainya. Intinya providernya bisa jadi dari si Satu Sehat, di mana di dalam Satu Sehat itu ada dari kementerian yang sudah menyediakan layanan pertukaran informasi yang aman gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di akhir di bagian sini ini adalah dia lebih ke dokumentasi atau reporting seperti itu ya. Lebih tata kelola lah ya, mungkin lebih tepatnya adalah tata kelola. Tata kelola itu pasien consent management system. Jadi si pasien itu dia harusnya nih memberikan konsen. Jadi dia boleh nih mau nggak sih datanya dikirimkan atau tidak. Dia harusnya diberikan konsen. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita semena-mena untuk mentang-mentang datanya punya kita terus kita kirimkan aja deh gitu ya. Jadi mungkin pasien itu harus bisa ada opt-in dan option in dan option out dari datanya gitu ya. Dan mungkin kalau selama ini kalau Satu Sehat sepertinya masih langsung hak kepemilikan dari si institusi institusi layanan kesehatannya ya. Jadinya kayak ya udah dikirimkan aja as is gitu ya, nggak nanya dulu ke pasiennya misalnya kayak gitu. Nah, itu harusnya enggak seperti itu, tapi harusnya ada yang disebut dengan consent management system. Karena balik lagi
data yang ditukarkan itu adalah data pribadi yang milik dari si pasien itu sendiri. Kemudian ada auditing dan reportingnya seperti apa untuk memastikan bisa transparansi, bisa dilacak gitu ya, penggunaannya, siapa yang mengirimkan data, siapa yang mengambil data, dan sebagainya. Kemudian ada pasien portal yang artinya diperlukan di mana si pasien itu tuh bisa mengakses dan memanage informasinya. Oh, misalnya saya tidak ingin menampilkan yang bagiannya ini aja. Saya setuju menampilkan data histori dari riwayat sakit keluarga aja, tapi mungkin tidak ingin menampilkan data dari lab saya. Jadi ada pasien itu aktif gitu ya di dalam pertukaran informasi kesehatan karena balik lagi itu adalah data yang dimiliki oleh dari si pasien. Oke, nah selanjutnya standar ini mungkin saya tidak akan membahas ya, karena ini sudah saya jelaskan di minggu lalu terkait atau 2 minggu lalu gitu ya, terkait standar dan interoperabilitas dalam pertukaran informasi kesehatan. Itu ada dilihat dari teknikalnya, ada semantik, ada organisasional gitu ya. Nah mungkin di sini juga ada tambahannya gitu ya, ada standarnya apa aja, ada data standar, bagaimana sih datanya itu dikirimkan, formatnya seperti apa, struktur datanya seperti apa. Yang penting contohnya adalah HL7 gitu ya, data standar disetujui oleh dan dibuat oleh HL7 plus FHIR. Kemudian komunikasi standar, protokolnya menggunakan apa, transmisinya menggunakan apa, apakah TCP/IP portnya mau pakai yang mana, gitu ya. Kemudian API-nya mau pakai jenisnya yang seperti apa, apakah pakai RESTful API atau apakah mau pakai SOAP API, mau seperti apa sih protokolnya, gitu ya. Kemudian ada juga standar terminologi. Memastikan kita memiliki bahasa yang konsisten antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau kita sebut dengan common language. Terminologinya baik itu mau menggunakan ICD-10, following, mau misalnya SNMP, mau pakai KFA ataupun yang lainnya. Gitu ya, kita sudah tentukan untuk cara berkomunikasinya seperti apa. Kemudian keamanan standarnya seperti apa gitu ya. Kalau di kita, karena kita masih belum ada peraturan yang memang membahas terkait data kesehatan. Kalau di Amerika kan ada HIPAA, ya kan? Ada Health Insurance Portability and Accountability Act gitu ya. Jadi HIPAA itu mengatur semua data keamanan data dari kesehatan. Kalau di Amerika ya. Kemudian kalau di Eropa ada EU GDPR gitu ya. Nah, kalau di kita itu cuman ada PDP, tapi PDP itu dia masih dalam level general, tidak berfokus pada kesehatan. Kalau tidak salah nanti akan ada peraturan turunan dari si PDP itu sendiri. Nah, saya nggak tahu nanti apakah akan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kesehatan akan membuat sendiri dengan turunan dari peraturan PDP atau sebagainya, kita akan lihat gitu ya. Cuman untuk saat ini di Indonesia kita belum punya, tapi mungkin hanya base dari peraturan Kementerian Kesehatan gitu ya dan juga dari PDP. Nah, sekarang kita masuk ke yang utamanya gitu ya. Model itu ada apa aja sih gitu ya. Model itu ada 3, ada centralized, model pertukaran informasi gitu ya. Gimana sih caranya kita gitu ya merancang pertukaran informasi kesehatan, khususnya kesehatan tuh mau seperti apa sih ngerancang modelnya. Dalam artian penyimpanan datanya itu mau dilakukan seperti apa? Atau komunikasi antara satu sistem informasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya itu mau dilakukan seperti apa gitu ya. Caranya ada 3 yang umum, ada centralized, ada federated, ada juga hybrid. Nah, kemudian di sini apa sih si centralized model ini? Kalau misalnya centralized model ini artinya adalah si apa data itu hanya data itu dari semua fasilitas layanan kesehatan itu disimpan dalam satu database besar atau dalam satu database utama. Jadi, misalnya seperti ini. Kita punya fasilitas kesehatan A. Oke. Kemudian ini ada juga misalnya puskesmas B. Ada puskesmas misalnya C gitu ya, atau klinik keluarga C. Nah, kalau yang dia model pertukaran informasinya adalah centralized, artinya dia memiliki satu database utama. Ibaratnya
satu kabupaten semua fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman itu akan disimpan dalam satu database utama yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, misalnya kayak gitu. Jadi rumah sakit, puskesmas, klinik keluarga atau klinik yang lainnya, swasta apapun itu, dia tidak berhak menyimpan data di tempatnya masing-masing, tapi dia akan mengirimkan datanya langsung ke database utama. Makanya kalau centralized itu dia menganut single clinical data repository. Semua data kesehatan otomatis by system yang ada di SIM RSA, di SIM PUS B, kemudian mungkin di sistem informasi klinik yang C, itu semuanya akan dikirimkan dan disimpan di dalam database utama, bersama dan utama. Jadi cuma ada satu. Kalau contoh penerapan aplikasinya, apakah ada centralized model? Ada. Ini diterapkan di Singapura. Singapura itu dia ada di Singapura itu tipenya, interoperabilitasnya adalah dengan memanfaatkan centralized model. Jadi, Kementerian Kesehatannya Singapura itu menyediakan satu storage yang bisa digunakan oleh seluruh fasilitas layanan kesehatannya untuk menyimpan datanya di sana. Kalau nggak salah prinsipnya itu One Health, One something. Sebentar, kita bisa cek. Singapore. Nah, ini Singapore's National Electronic Health Records gitu ya. Itu adalah yang terintegrasi dalam satu. Jadi electronic health records-nya itu udah seragam semua gitu ya. Dia sama semua disediakan oleh si oleh si kementeriannya gitu ya. Jadi dia cuma tinggal pakai aja. Sifatnya seperti itu dan semuanya disimpan di dalam satu repositori yang sama. Saya lupa mana tagline-nya ya. One something lah, pokoknya ada One Health, One Identifier atau apa gitu ya. Jadi intinya satu sehat di mana One Health, One Patient, One Health Record. Jadi prinsipnya satu pasien, satu rekam medis elektronik gitu ya. Jadi makanya HR-nya sudah dibuatkan oleh kementerian, makanya itu wajib di-enforce untuk dipakai. Semua datanya disimpan dalam kementerian juga gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan centralized model, single clinical data repository. Kemudian ada pasti siapa sih yang akan memaintainnya gitu ya, siapa sih yang akan mengaturnya atau mengelolanya, tentu saja akan dimaintain oleh yang berwenang. Dalam hal ini adalah kementerian. Atau misalnya kalau levelnya di dalam kabupaten, maka yang berwenang adalah dinas kesehatannya gitu ya. Selalu ada yang berwenang baik itu organisasinya, kolegium, ataupun mungkin yang pasti sih harusnya di dinas kesehatan gitu ya. Dan biasanya itu sudah ada tata kelolanya gitu ya. Jadi sudah ada tata kelolanya gimana sih caranya? Oh oke, datanya nih disimpan dalam satu single repository. Tapi gimana nih datanya aman nggak nih? Terus taunya itu data pasien itu berkunjung ke rumah sakit yang mana, itu gimana gitu ya. Terus gimana caranya kita bisa ngambil data nih? Misalnya saya di rumah sakit B, saya berkunjung ke rumah sakit C. Caranya langsung ngambil aja ke dalam database utamanya atau ada kesepakatannya dulu nih mau kayak gimana gitu ya. Nah, itu harusnya sudah ditentukan karena untuk mengurangi gesekan-gesekan juga gitu ya, gesekan-gesekan misalnya dari ada orang yang ada mungkin yang merasa itu pasien miliknya, kok rumah sakit tersebut bisa buka data pasien tersebut gitu ya, terus nanti pasiennya pindah dan sebagainya, itu kan ada konflik lanjutan. Jadi itu harus ada tata kelolanya. Walaupun di dalam single repository, bagaimana cara untuk bisa mengakses datanya dari setiap fasilitas layanan kesehatan yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, ini contohnya sih seperti ini. Jadi ada pasien datang, nanti di sini akan dimasukkan ke dalam database utamanya dan sebagainya gitu ya. Jadi masuk semuanya ke dalam pusat database-nya. Atau ini gambar
lebih detailnya lagi gitu ya. Ini data dari rumah sakit A, B, C, ini kemudian ada dari asuransi, ini ada imunisasi, ini ada PHR-nya, semuanya disimpan datanya ada di sini. Jadi satu pasien itu memiliki holistik atau secara menyeluruh datanya gitu ya dalam satu database. Jadi di one patient, one health record. Satu pasien, satu record data kesehatan. Ini yang disebut dengan send datanya. Nah, kalau misalnya dia menggunakan model centralized, itu dia biasanya harusnya real time gitu ya. Datanya itu dikirimkan secara periodik, daily basis gitu ya. Langsung gitu ya biasanya langsung apa namanya dikirimkan dari semua sumber, entah itu nanti mau dijamkan atau mau per menit, per second setiap ada yang masuk kemudian langsung di-up, itu silakan bisa diatur gitu ya. Oke, kemudian tunggu sebentar. Saya lanjutkan ya, ini dari untungnya apa sih si centralized model ini? Yang pertama, datanya itu sudah pasti terpusat. Artinya sudah dalam satu unified system, dalam satu sistem yang sama, yang pasti dalam satu database yang sama, jadi udah nggak ada database yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi semuanya sudah menjadi satu, kemudian yang artinya memudahkan ketika kita mau mengambil atau meretrieve data dan informasi karena semuanya sudah ada di sentral, sudah disediakan di database pusatnya. Nah, kemudian dia di sini kita tidak reliable dengan nunggu si sistem yang sebelumnya upload dulu dan enggak gitu ya, karena semua data langsung di-up dan disimpan di dalam database utama sehingga apa namanya eksternal dependensinya itu berkurang gitu ya. Kemudian yang pastinya dia menyediakan komunikasi yang luas, data analisis gitu ya, menyediakan fasilitas untuk data analisis yang luas gitu ya, yang dia sifatnya adalah community based. Jadi satu negara dia bisa menganalisis gitu ya. Contohnya untuk Singapura, karena sudah tercentralized, datanya sudah ada di sana semua, maka enaknya adalah kita bisa menganalisis secara keseluruhan di dalam level nasional. Gitu ya. Kemudian juga lebih ekonomis gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menambahkan beberapa banyak rumah sakit dan sebagainya, ya udah tinggal diregistrasikan, nanti rumah sakit yang baru bisa langsung mengakses data dan sebagainya. Seperti lebih mudah. Kemudian lebih mudah untuk manajemennya gitu ya, karena semuanya sudah ada di enterprise solution, semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi lebih enak untuk manajemennya gitu. Cuma kemudian ya udah intinya sistem itu cuma mengirimkan dan mengekstrak datanya aja ke central repository. Oke, nah cuman nih ada apa namanya, ada limitasinya. Yang pertama, kita harus pelan-pelan hati-hati nih ketika melakukan maintenance. Kalau salah nih, error, maka semua rumah sakit, semua fasilitas layanan kesehatan yang ada dan tergabung di dalamnya akan mengalami kerusakan juga. Artinya down semua. Contohnya, gampangannya kayak si master. Kalau si masternya error, misalnya ada gangguan masalah si master. Nah, udah dosen, mahasiswa, tendik, semua sivitas akademika yang mungkin mau mengakses si master itu down, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah deh kita cuma bisa diem doang nunggu gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya ada yang kehapus, ada kesalahan tiba-tiba kita ngehapus database-nya, hati-hati bakal hilang semuanya juga gitu ya karena tersentral. Karena dalam satu klaster yang besar datanya ada di situ semua, jadi harus sangat hati-hati. Kemudian karena semuanya semua sistem informasi yang berbeda-beda dengan cara yang mungkin juga menyimpan dan mengakses datanya berbeda-beda itu hanya rely on satu single point access. Jadi ya sumber utama cuma sebiji doang itu si database-nya. Jadi gimana caranya kita bisa mengirimkan query-nya itu akhirnya tidak mandek gitu ya, karena kita hanya mengakses satu single point database yang sama.
Kemudian kalau misalnya nih, pas di rumah sakit A lagi mati lampu nih, misalnya mati lampu, gensetnya belum nyala, telat 3 menit. Nah, artinya sedangkan kan kegiatan itu mungkin pasien baru ketika input itu kan pasti akan ada aja ya per menitnya gitu. Nah, bisa jadi ada nih datanya yang nggak tersinkronisasi, itu harus dicek apakah itu sudah masuk atau tidak datanya, jangan sampai ada lag gitu ya. Atau datanya tidak akurat, tidak masuk ke dalam database-nya. Kemudian, ini ya, gimana caranya untuk bisa, kalau ada data yang duplikat antara satu sistem dengan sistem yang lain, dia mengumpulkan data yang sama, misalnya gimana sih caranya untuk bisa kita agregasi dan, kita sinkronisasikan dalam satu, source yang sama, gitu ya. Kemudian mahal, bagi dari sisi infrastruktur juga dan organisasi coordination karena jelas semuanya terpusat. Gimana caranya daerah-daerah yang, daerah-daerah itu berarti intinya harus memiliki infrastruktur yang sama. Nggak bisa nih yang di Papua nih, nggak bisa nih nggak ada tolerir nih, nggak kalau dia beda infrastrukturnya sama yang di Jawa, nggak bakal dia dapat kesempatannya untuk, upload datanya ke dalam database. Jadi sulit, jadi semuanya harus merata secara infrastruktur teknisnya. Kemudian juga koordinasinya juga itu mahal ya, karena semua layer itu terpusat gitu. Pasti perlu adalah gimana caranya policy-nya, kebijakan dan tata kelolanya. Kemudian kalau model yang kedua itu ada yang disebut dengan federated model. Federated model ini bedanya dengan yang si centralized model ini, di sini datanya itu tetap disimpan di rumah sakit itu sendiri atau di fasilitas layanan kesehatan itu sendiri. Kalau yang tadi nih, datanya kan langsung disimpan semua ke pusat. Ibaratnya orang itu, si rumah sakit itu tidak memiliki kepemilikan data terhadap pasien tersebut. Karena semuanya dilempar ke pusat. Nah, kalau federated model, datanya itu masih disimpan di dalam lokalnya dari setiap rumah sakit atau dari fasilitas layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini adalah rumah sakit misalnya. Nah, dia masih punya database-nya. Di sini ada database-nya sendiri. Rumah sakit A, B. Nah, kemudian repositorinya ngapain? Terus database utamanya ngapain? Dia hanya menyimpan yang namanya record location resources locator record locator services. Artinya dia hanya menyimpan pasien ID ini ada pasien nih ID-nya misalnya ini pasien. ID-nya misalnya 123, dia berkunjung di rumah sakit A. Gitu ya. NIK-nya berapa, kemudian namanya mungkin siapa, gendernya apa. Nah, inilah yang disimpan di dalam database yang digunakan untuk pertukaran datanya atau biasa disebut dengan RLS gitu ya. Jadi datanya tidak disimpan secara sentralisasi tapi masih di dalam lokasi di rumah sakit itu sendiri ataupun di lokasi di wilayah itu sendiri gitu ya. Jadi dapat disimpan secara lokal dan ada yang disebut dengan regional central authority. Nah, ini contohnya itu tadi. Jadi contohnya biasanya sih ini kalau misalnya negaranya besar ya. Negaranya besar, kompleksitasnya lumayan besar juga gitu ya secara infrastruktur. Mungkin bisa jadi tidak sama, mungkin perlu banyak penyesuaian. Sulit untuk melakukan koordinasi juga bisa jadi gitu ya, atau dari karakteristik negaranya itu sendiri lah biasanya. Nah, itu cara utamanya adalah dengan seperti itu. Jadi kita menyimpan datanya di tempat masing-masing. Misalnya ini contohnya Kabupaten Sleman ada 4 rumah sakit. Nah, kemudian dia punya nih sendiri-sendiri di sini. Nah, kalau misalnya ini dia setiap kecamatan, misalnya ya kan satu kabupaten terdiri dari kecamatan. Nah, misalnya atau mungkin kalau karena kecamatan itu nggak ada dinasnya ya,
Dinas itu levelnya cuman dinas tuh kota kabupaten aja ya, dinas kesehatan tuh. Kabupaten dan provinsi, Bu. Kabupaten provinsi aja ya, sama pusat ya. Kalau dinas tuh kabupaten provinsi. Nah, ini contohnya mungkin saya ganti ya. Misalnya ini Kabupaten Sleman. Makasih Mbak. Kabupaten Sleman ini misalnya Bantul. Oke, nah ini kan terdiri dari banyak Fasienkes di daerahnya masing-masing. Nah, misalnya ini rumah sakit A di Sleman, ini rumah sakit B di Sleman. Nah, di dinas kesehatannya itu dibuatkan resource locator services. Jadi datanya yang disimpan sini itu hanya data penting identifier dari pasiennya itu saja, gitu ya. Kemudian di Kabupaten yang Bantul juga sama nih. Ini rumah sakit C dan D gitu ya. Setiap data pasien yang masuk ke sini yang disimpan hanya misalnya pasien identifiernya saja. Nah, kemudian di dinas provinsinya dia menyediakan Enterprise Master Patient Index gitu ya, yang artinya kalau misalnya dia dokter di rumah sakit C, ini ada dokter dia mau mencari pasien dengan NIK 123. Setelah dia mencari setelah dia mencari melalui sistem, ternyata ditemukan nih, oke kan? Oke, pasien 123 dia ngecek di tempatnya sendiri nggak ada, ternyata akhirnya dia diteruskan komunikasinya ke dalam apa namanya mengakses data yang ada di server di dinas kesehatannya di Kabupaten Bantul ternyata ada di rumah sakit D gitu ya. Nah, akhirnya nanti dari sini dia akan meneruskan meminta data ke rumah sakit D untuk nanti bisa diteruskan komunikasinya ke rumah sakit C. Atau misalnya, dari rumah sakit C ternyata pasien NIK 123 itu tidak pernah ada dan tidak pernah berkunjung di Kabupaten Bantul. Dia akhirnya akan meneruskan komunikasi ke database atau server yang ada di dinas provinsi. Dari situ ketahuan, pasien atas NIK 123 itu ternyata dia pernah berkunjung ke rumah sakit B, tapi di Kabupaten Sleman. Nah, nanti akan ada mekanisme yang meneruskan komunikasi gimana caranya untuk bisa mengakses data yang ada di dinas kesehatan dulu sebelum bisa mengakses di rumah sakit tersebut. Jadi itu di belakang layarnya seperti itu ya. Jadi komunikasinya tuh kayak broadcasting gitu ya. Kalau kalian membayangkan komunikasi di dalam jaringan komputer itu sifatnya adalah broadcasting. Dia akan di-broadcast kayak kita nge-broadcast channel WhatsApp gitu ya, kalau nggak ada nge-broadcast pesan di WhatsApp, kalau nggak ada nanti dia akan diteruskan kemana dan kemana lah ibaratnya kayak gitu. Jadi apa namanya? Itu mekanismenya seperti itu gitu ya. Jadi beda dengan yang centralized. Kalau centralized semua datanya disimpan dalam satu repository, kalau ini hanya pasien indeksnya aja gitu ya. Atau pasien identifiernya saja. Sifatnya lebih secure ya, karena datanya itu masih disimpan di rumah sakit itu sendiri dan disimpan secara lokal kayak gitu. Kemudian di-upload secara berkala ya hanya data mungkin yang seperti data pasiennya saja dan lokasinya kapan, tanggal kunjungnya dan sebagainya aja. Jadi informasi high levelnya saja seperti itu. Oke, nah kemudian jadi intinya tuh kalau federated model itu terdiri dari kumpulan clinical data repository yang dia lokasinya adalah secara remote gitu ya. Di sini si central authority itu hanya menyimpan unique patient identifier-nya aja yang tadi saya bilang. Dia hanya menyimpan pasien registry-nya aja. Jadi enggak data klinisnya tidak disimpan di sana. Data klinisnya disimpan di rumah sakitnya masing-masing. Jadi dia hanya mencarikan lokasi pasien tersebut ada di mana tempat penyimpanannya. Dan nanti akan diteruskan komunikasinya agar satu rumah sakit bisa berkomunikasi dengan rumah sakit yang lain. Seperti itu. Nah, ini rumah sakit, informasi pasien disimpan secara lokal di rumah sakit, tetapi memberikan akses gitu ya, untuk mengetahui lokasi dari datanya ada di mana dengan record locator services. Jadi itu ada bagiannya. Nah, kemudian untuk mengambil datanya gitu ya, si federated ini caranya adalah
si pasien berorganisation atau Fasiankes mengirimkan query ke tadi database remote-nya gitu ya, ke dinas kesehatannya. Nanti dari pasien registry dia akan mencarikan di mana pasien itu disimpan. Kemudian dari situ dia akan mengirimkan informasinya kepada yang memang berwenang atau di mana data itu disimpan. Setelah di request nanti dia akan memberikan misalnya oke agree karena tahu siapa yang meminta, lokasinya ada di mana, nanti akan dikirimkan melalui VPN, connection atau API gitu ya. Ini bentuk dari si federated tadi gitu ya, sama ya. Jadi ini hanya yang disimpan itu hanya master pasien, enterprise master pasien index atau hanya registry dari pasien, data high levelnya saja, demografinya saja dan lokasinya ada di mana penyimpanan datanya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini jadinya dengan adanya federated model ini mengizinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengatur kepemilikan dari reka medisnya setiap pasiennya sambil dia memberikan akses kepada pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan akses dari pasien tersebut. Ini yang disebut dengan federated atau decentralized. Keuntungannya apa? Keuntungannya tentu saja dia disimpan di lokal, di tempatnya masing-masing. Dan hanya diakses memang ketika dibutuhkan saja. Jadi betul-betul aman gitu ya dari sisi keamanan data baik dari penyedia layanan kesehatan ataupun dari kita pasien sendiri. Datanya selalu terbaru gitu ya karena kita ngakses langsung ke lokalnya melalui perantara dari RLS-nya tadi. Kemudian kalau ada satu sistem yang rusak di rumah sakit yang mana, dia tidak akan berdampak pada semua jaringan pertukaran informasi kesehatannya. Gitu. Jadi masih aman. Kita hanya perlu memperbaiki jaringan yang rusak saja, gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Semua jenis EHR sistem itu bisa terhubung antara satu sistem dengan sistemnya yang lain. Tentu saja dengan menggunakan standar interface yang sudah disepakati gitu ya. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan sistem yang bervariasi, berbeda. Kemudian kalau ada kebocoran data gitu ya. Bedanya kalau sentralisasi, kalau datanya bocor ya udah kena semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada kebocoran data, setidaknya yang bocor itu hanya pasien registrinya aja kalau di RLS-nya. Sisanya sih aman gitu ya. Oke, atau yang kalaupun ada kebocoran yang hanya di instansinya itu sendiri tidak akan berdampak kepada yang lain, seperti itu. Nah, tentu saja ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini adalah yang pasti kita membutuhkan third party untuk bisa berhubungan satu sama lain. Ada pihak ketiganya gitu ya. Untuk bisa pihak ketiga ini mengakses sistem lokal yang ada di setiap masing-masing rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Yang pasti harus ada consumer consent to opt in and opt out. Artinya pasien wajib untuk mengupdate izinnya, apakah diizinkan untuk diambil datanya atau tidak. Jadi nanti biasanya ketika kita mengirimkan data akan ngecek consent-nya. Pasiennya agree atau tidak gitu. Kalau tidak akan di-bypass, akan diberikan informasi misalnya pasiennya tidak consent agar datanya dikirimkan. Kalau pasien hanya consent datanya hanya ini saja yang dilihat gitu ya. Jadi itu masih tetap terjaga ya, kepemilikan datanya masih tetap terjaga dari sisi pasien. Kemudian data kontrolnya tidak menggaranti gitu ya, tidak menggaranti limitasi. Oke. Jadi intinya itu data kontrolnya itu tidak garansi dengan baik ya, artinya keamanannya kalau misalnya yang rumah sakit A tidak sesuai security-nya atau tata kelolanya mungkin bisa jadi ada dampaknya juga gitu ya dan itu akan diterima mungkin oleh semua provider yang terlibat bisa jadi. Yang pasti itu standar dan profilnya itu
masih didefinisikan ya. Jadi kayak masih membutuhkan waktu yang lama lah gimana sih caranya untuk tata kelolanya agar lebih mudah gitu ya, informasinya bisa ditukarkan dengan lebih baik dan sebagainya. Nah, kemudian level yang ketiga, yang terakhir, model yang ketiga adalah hybrid model. Hybrid model ini menggabungkan tadi antara si centralized dengan federated. Bedanya, kalau tadi si federated ini cuma menyimpan RLS-nya saja atau record locator service-nya tanpa menyimpan data klinis yang lainnya. Nah, kalau centralized ini dia tetap ada data yang RLS-nya tetap ada gitu ya. Data utamanya tetap dipegang oleh si fasilitas layanan kesehatan. Nah, kemudian ada disediakan record locator-nya juga gitu ya untuk mengetahui lokasi dari si pasien ada di mana dan ditambahkan ada data yang dikirimkan. Misalnya hanya data klinis berupa misalnya itu riwayat obat atau riwayat sakit keluarga. Kemudian ada apa namanya resume medisnya. Tapi sisanya nggak ada, misalnya billing, asuransi, mungkin masih disimpan di dalam lokal. Contohnya seperti itu. Jadi bedanya kalau yang centralized tadi semua datanya masuk, federated itu nanti hanya ada database yang terpusat itu adalah menyimpan lokasi dari si pasiennya itu ada di mana, database yang mana, sistem mana. Kalau centralized ini ada data yang dikirimkan juga dan disimpan secara terpusat berupa tadi data-data yang memang sudah disepakati, misalnya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Dan tentu saja di levelnya tetap ada federated-nya berupa record locator service-nya. Dan di sini hybrid model ini untuk memfasilitasi gitu ya perbedaan dari kemampuan organisasi dalam melakukan pertukaran informasi kesehatan. Datanya tetap secara physically tersimpan di dalam satu sentral lokasi gitu ya. Nggak semua datanya sebenarnya gitu ya. Datanya masih hanya data-data yang penting saja. Kemudian beberapanya masih didistribusikan, kontrolnya masih dimiliki oleh yang berwenang gitu ya. Jadi intinya sih hybrid model ini mengcapture hal baik dari si centralized sama dari si federated model. Ya, ini how it works seperti ini gitu ya. Jadi ada centralized record locator-nya gitu ya, menunjukkan pasiennya tuh ada di mana. Kemudian pasiennya ini tuh lokasinya ada di mana, ID-nya berapa, rumah sakit mana, sistemnya apa. Nah, kemudian di sini ada clinical data repository-nya. Jadi hanya yang penting-penting saja yang dimasukkan ke CDR ini, gitu ya. Jadi some of the actual data is replicated. Hanya beberapa data yang aktual saja yang sudah disepakati akan disimpan di dalam central data repository. Gitu. Ya, intinya menggabungkan ya antara tadi si centralized dengan federated. Ini contohnya seperti ini. Hanya ada data, mungkin data utamanya disimpan di pusat. Nah, di sini bentuknya federated. Kalau setiap kabupaten, setiap provinsi, mungkin dia bentuknya federated gitu ya. Bentuknya federated, tapi mungkin tetap ada data-data yang disimpankan di sini. Nah, data utamanya dikumpulkan menjadi satu, gitu ya. Ada satu data populasinya, data yang sudah disepakati tadi, gitu. Nah, ini siapa yang terlibat? Ada hospital, ada klinik, ada farmasi, lab, semuanya ya. Jadi datanya disimpan beberapa data penting disimpan di pusat. Kemudian ada yang sifatnya federated, yaitu untuk tetap gitu ya, jadi gabungan lah ibaratnya. Nah, itu mungkin, di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian baca ya terkait yang saya sampaikan. Ini kemudian mungkin menurut kalian nih, satu sehat itu menurut kalian cocoknya pakai model yang mana?
Menurut kalian satu sehat itu kira-kira menggunakan model yang mana ya prinsipnya? Menurut teman-teman kayak gimana? Satu sehat. Centralized kah? Atau federated kah? Atau hybrid? Kira-kira yang mana? Mungkin Mbak Nida, menurut Mbak Nida kira-kira yang mana? Kira-kira satu sehat itu menganutnya yang mana ya? Atau mungkin Mbak siapa nih yang bisa membantu menjawab? Ada 25 orang di sini. Misalnya